Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Tentang isi dan makna dari ayat kursi ya. Ayat kursi ini adalah Al-Baqarah ayat 255 ya. Ayat ini cukup familiar di telinga kita ya, cukup akrab di telinga kita karena ayat kursi ini sering sekali kita baca, bahkan kita jadikan sebagai bacaan wirid ya. Setiap selesai kita melaksanakan sholat ataupun dalam keadaan yang lain. Dan konon bahwa ayat kursi ini pun sangat ampuh untuk mengusir jin yang masuk di dalam tubuh manusia. Konon katanya bahwa ayat kursi ini salah satu ayat yang sangat ditakut-takuti oleh bangsa jin ketika dia sudah menggoda manusia. Nah, ayat ini juga banyak sekali manfaatnya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ayat ini juga merupakan peneguh iman kita ya. Karena isi dan kandungan ayat kursi ini merupakan dasar akidah kita dalam beragama. Dasar kita dalam beragama, dan ini merupakan siraman iman kita sehingga iman kita akan senantiasa hidup. Apa makna dan arti di balik kalimat ayat kursi ini? Kita akan sama-sama membacanya per kata dan kita artikan per kata juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu ialah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Al-Hayyul Al-Qayyum, yang maha hidup dan terus mengurusi makhluk-makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izin darinya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka manusia, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun min ilmihi, tentang ilmunya, illa bima, melainkan apa syaa, yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu, dan dia tidak merasa berat. Hifdhuhuma, memelihara keduanya. Wa huwal aliyul azim, dan dia Allah maha tinggi lagi maha besar. Ini makna dan kandungan dalam ayat kursi yang sering kita baca. Kalau kita teliti arti per arti ini, memang ayat kursi ini mengandung nilai akidah yang sangat dalam ya. Pembelajaran akidah yang sangat dalam bagi kita. Agar kita mentauhidkan Allah. Agar kita tidak salah jalan ketika mentauhidkan Allah. Di ayat kursi ini menjadi sebuah penyuluhan bagi kita. Karena isinya mengandung gambaran bagaimana Allah itu ya. Walaupun tidak digambarkan secara fisik, tapi dalam ayat kursi ini digambarkan betapa kekuasaan Allah ini sangat luar biasa. Sehingga
Tidak pantas kalau kemudian kita mencari Tuhan lain selain daripada Allah. Tidak layak kita mencari perlindungan lain selain dari perlindungan dari Allah. Tidak layak bagi kita mentuhankan yang lain kecuali kita menuhankan Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu adalah la ilaha illa huwa. Tuhan yang tidak ada Tuhan lain melainkan Dia. Tidak ada Tuhan lain melainkan Dia. Ini kan pondasi awal kita menepaki jalan hidup beragama. Ya. Kita harus meyakini bahwa yang kita sembah, yaitu Allah, adalah Tuhan yang tidak memiliki sekutu. Satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Dan memang tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar kita dalam beragama. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah lah Tuhan kita satu-satunya, maka jangan pernah kita meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Atau kita meyakini ada kekuatan lain di luar kekuatan Allah. Kita harus memurnikan iman kita semurni-murninya. Kita membersihkan akidah kita sebersih-bersihnya. Hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Karena tidak ada yang sebanding dengan Allah. Kita adalah makhluk. Allah adalah khalik. Bagaimana mungkin yang diciptakan Allah sama dengan Allahnya? Bagaimana mungkin Allah menciptakan suatu makhluk yang kemudian kedudukannya sama dengan Allah? Walaupun Rasulullah namanya berdampingan dengan Allah di pintu surga, bukan berarti kemudian Nabi Muhammad sama zatnya dengan Allah. Tetap baginda Nabi adalah manusia biasa. Kita tidak boleh mendewa-dewakan baginda Rasul. Yang patut kita jadikan sebagai sesembahan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau kemudian ketika kita berada di Raudhah, ya, di Masjid Nabawi, ketika kita melintasi makam baginda Rasul, di sana kita dilarang berdoa, apalagi meminta kepada baginda Rasul. Yang kita dianjurkan saat melewati makam baginda Rasulullah adalah kita mengucapkan sholawat, mengucapkan salam. Tidak boleh kita berdoa di depan makam baginda Rasul. Karena khawatir nanti kita akan meminta kepada baginda Rasul. Kalau sudah kita meminta kepada baginda Rasul, minta rizki, minta umur panjang, minta keberkahan hidup, kita sudah menduakan Allah. Zat yang layak untuk kita minta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada bandingannya. Jadi Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu Tuhan yang tidak ada bandingannya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang selamanya hidup, yang tidak akan pernah mati. Sementara kita makhluk ini pasti ada batasan umurnya. Semua makhluk akan mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Baik itu malaikat, baik itu jin, iblis, manusia, semua makhluk yang Allah ciptakan pasti binasa. Pasti akan mengalami batas umurnya, dia akan mati. Walaupun malaikat tidak akan mati kecuali kiamat datang, tapi ujungnya malaikat akan mati. Walaupun iblis tidak akan mati sampai hari kiamat, tapi ketika kiamat datang, ya ada ujungnya, dia pasti mati. Apalagi kita manusia, umur kita terbatas. Pasti di antara kita akan mati. Dan semuanya kita akan nyusul, ya. Tidak ada manusia yang hidup selamanya. Konon katanya ada 4 nabi, 4 rasul yang saat ini masih hidup. Ya. Wallahu a'lam. Yaitu Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Isa,
dan Nabi Khidir ya. 4 nabi ini yang disinyalir saat ini masih hidup. Tetapi satu saat nanti pasti akan menghadapi yang namanya mati. Sesuai dengan janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Adapun Allah tidak akan pernah mengalami mati sampai kapanpun. Di saat kita makhluknya diwafatkan di hari kiamat, Allah bersendirian hidup. Di Al-Hayyu, ya, Allah Maha Hidup. Al-Qayyum, dan Allah terus-menerus mengurusi makhluk-makhluknya. Ini termasuk dalam Asmaul Husna ya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Maha mengurusi makhluk-makhluknya. Mengurusi kita manusia, mengurusi hewan, tumbuhan, alam ini, termasuk malaikat, termasuk jin, semua diurus oleh Allah. Rizkinya Allah yang mendatangkan. Jadi hewan biarpun tidak memiliki pendidikan, tidak punya akal pikiran, Allah sudah menyediakan rezeki untuk hewan, binatang dan semua makhluk-makhluknya. Allah yang maha mengurusi dengan bersendirian. Allah ketika mengurusi makhluknya tidak butuh bantuan. Ketika ada pembagian tugas kepada malaikat, ada tugas malaikat bagian pencabut nyawa, ada tugas malaikat bagian pemberi rizki, ada malaikat pencabut, ada yang bagian penanya di alam kubur, ada malaikat peniup sangkakala hari kiamat, penjaga neraka, penjaga surga. Tapi bukan berarti Allah butuh bantuan, bukan. Kita jangan salah mengerti. Ditugaskannya malaikat untuk mengurusi kehidupan manusia, bukan Allah tidak mampu melakukan sendiri. Tetapi Allah memberdayakan makhluk-makhluknya, yaitu para malaikat, sebagai wujud dari pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun malaikat Israel yang mencabut nyawa kita, tapi hakikatnya Allah lah yang mengakhiri hidup kita. Al-Qayyum, Allah Maha terus menerus mengurusi makhluknya. La ta'khuduhu sinatun. Allah tidak pernah merasakan kantuk, wala naum, dan juga Allah nggak pernah tidur. Jangankan tidur dan mengantuk, mati pun tidak ya. Allah tidak akan pernah mengalami mati. Apalagi ngantuk, apalagi tidur. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatu lil hawaditsi, sifat Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau kita manusia ada kemampuan, ada keterbatasan, pasti kita akan merasakan ngantuk ya, akan merasakan tidur. Itu salah satu dari watak daripada makhluk hidup. Ya jangankan kita, tumbuh-tumbuhan juga mereka ada masaknya, mereka tidur ya. Ketika sore hari, malam hari mereka tidur. Esok harinya pepohonan, ya, tanam-tanaman mereka akan hidup kembali. Hewan pun sama, ada kalanya mereka tidur, istirahat ya. Kecuali malaikat barangkali, kalau malaikat tidak ada tidurnya, tidak ada ngantuknya. Kenapa? Malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Ya. Sifat malaikat berbeda dengan sifat manusia. Kita butuh makan, kita butuh minum, malaikat enggak butuh. Ya. Jadi tidak pernah ngantuk ya. Jangankan Allah, malaikat pun tidak ngantuk, tidak tidur, selalu mengurusi kita ya, makhluk bernama manusia ini. Sehingga karena Allah tidak pernah ngantuk dan pernah tidur, Allah selalu waspada, teliti akan perbuatan kita. Bayangkan kalau ada Tuhan yang ngantuk, yang tidur, bagaimana makhluk-makhluknya? Mungkin ada saatnya tidak terawasi makhluknya. Kalau Allah bisa ngantuk, bisa tidur, maka mungkin saja perbuatan kita ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Allah nggak ngantuk dan nggak tidur, maka semua perbuatan kita terawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah lah semata-mata apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini perlu kita garis bawahi ya.
Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya tidak ada satu makhluk pun, ya, tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sesuatu. Kecuali semuanya milik Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Kenapa? Allah lah yang menciptakan semua itu. Yang di langit itu kan bintang, bulan, matahari, planet-planet. Ya. Kemudian ada malaikat di atasnya. Semua milik Allah. Yang ada di bumi, ya, semua milik Allah. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan bumi itu sendiri juga milik Allah. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sesuatu. Kecuali sesuatu itu adalah milik Allah pada hakikatnya. Kemudian kita mau menyombongkan apa? Kita nggak punya apa-apa. Kalau langit dan bumi dan isinya, seisinya adalah milik Allah, artinya kita nggak punya apa-apa. Diri kita juga milik Allah. Kita yang merasa bahwa mobil kita punya kita, salah, itu punya Allah. Titipan dari Allah. Kita merasa bahwa rumah kita yang megah, istana, raja, itu milik kita, salah, itu miliknya Allah. Tanah kita, kebun kita, pabrik kita, kendaraan kita, harta kita, jabatan kita. Punya siapa itu? Allah lah yang memiliki. Kita tinggal pinjam saja. Semua milik Allah. Kalau itu merasa milik kita, apa kemampuan kita? Kita hanya dititipi saja. Karena itu milik Allah, maka seandainya itu hilang, ya mungkin diambil oleh sang pemiliknya. Kita harus legowo, kita harus bersabar dan lapang dada. Nyawa kita milik Allah, badan kita milik Allah. Kita nggak punya apa-apa, kita cuma dititipi saja. Kita cuma dipinjami saja. Bumi yang kita pijak milik Allah. Pada kita tinggal di bumi, ya kita menempati pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya milik Allah. Sehingga itulah yang kemudian kita tidak perlu menyombongkan diri. Kenapa? Kita makhluk yang miskin, tidak punya apa-apa. Kecuali semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya, sisi Allah, tanpa izinnya. Tidak dapat sesuatu pun memberikan syafaat, termasuk baginda Rasul. Ya. Baginda Rasulullah memberikan syafaat kepada makhluknya, kepada manusia, itu semata-mata adalah berdasarkan izin dari Allah. Nabi tidak sekonyong-konyong seenaknya memberikan syafaat kepada manusia tanpa izin dari Allah. Nabi walaupun diberikan wewenang penuh, ya, diberikan otoritas penuh memberikan syafaat kepada manusia, kepada umat manusia. Bukan hanya umat yang dalam naungan baginda Rasul, termasuk umat-umat nabi-nabi yang lain. Semua pemilik syafaat adalah baginda Rasulullah. Yang memberikan syafaat, yang berhak untuk memberikan syafaat adalah baginda Rasulullah. Tapi bukan berarti Nabi kemudian melangkahi izin Allah. Tetap baginda Rasul izin kepada Allah. Ya Allah, orang ini layak atau tidak? Ya Allah, aku mohon izinmu memberikan syafaat kepada orang ini. Nabi izin kepada Allah. Tidak kemudian Nabi itu selonong boy, ya, memberikan seenaknya syafaat kepada umat manusia. Kalau ada yang Allah tidak meridhai, tentu Nabi pun tidak akan memberikan syafaat. Maka tentu untuk dapat meraih syafaat baginda Rasul, kita juga harus meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rahmat bisa kita raih, maka Allah akan meridhai kita, meridhai baginda Rasul memberikan syafaat kepada kita. Tidak mungkin kemudian ada orang yang gak beriman kepada Allah, kemudian Nabi memberikan syafaat, Allah tidak mengizinkan, Nabi memaksa, ya gak mungkin. Ya Allah, ini orang pokoknya harus saya beri syafaat. Allahnya melarang, kan gak mungkin, ya. Tidak mungkin. Jadi kemauan Allah pasti sejalan dengan kemauan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
Walaupun Nabi diberikan wewenang penuh untuk memberikan syafaat, Nabi pun tetap berdasarkan izin dari Allah. Ya. Man dzalladzi yashfa'u, tidak ada yang dapat memberikan syafaat indahu, di sisi Allah, illa biiznih, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan dialah Allah mengetahui, Allah Maha tahu ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Artinya Allah Maha tahu kondisi kita, apa yang di depan kita, yang di belakang kita, yang kita tidak tahu Allah tahu. Jin misalkan, dia makhluk yang tidak kelihatan. Umpama di depan kita ada 1000 jin, atau di belakang kita ada 1000 jin, yang kita tidak tahu Allah tahu. Kita berdiri di satu tanah ya. Di depan kita ada semut, ada makhluk yang kecil, bakteri sekalipun, yang kita nggak mengetahui, Allah tahu. Ya. Di depan kita, di belakang kita, yang kita tidak mampu melihatnya, Allah tahu. Artinya, kalau kita ambil bahasa filsafatnya adalah, di depan kita artinya masa depan yang belum terjadi. Peristiwa yang belum terjadi, Allah Maha tahu. Di belakang kita artinya masa lalu yang sudah kita lupa. Yang sudah lupa dari ingatan kita, Allah Maha tahu. Coba kita dari mulai lahir sampai setua ini. Apakah semua peristiwa yang telah kita lewati kita pahami, kita ingat? Kan nggak mungkin. Hanya beberapa event-event tertentu ya, momen tertentu yang kita ingat. Saat kita lahir sampai sebesar ini, hanya beberapa kejadian yang mungkin masih terekam kuat di memori kita. Tapi nggak sepenuhnya. Tidak semua kejadian yang telah kita lalui, semua kita ingat. Ada yang terlupa, ada yang terlewati. Ya. Tapi Allah Maha tahu peristiwa yang pernah dulu kita lakukan, Allah tahu. Dan kejadian yang belum terjadi, ya, yang di depan kita, Allah Maha tahu. Ya. Jadi aidihim wa ma khalfahum, baik di hadapan kita yang belum terjadi atau di belakang kita yang sudah kita lupa, Allah tuh Maha mengetahui. Dan nanti di hari kiamat semua akan terekam jelas perbuatan kita, ya, akan diminta pertanggungan jawab. Ini yang membuat kita kemudian berhati-hati. Allah Maha mengetahui semua gerak-gerik kita dari kita lahir sampai kita wafat. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka, makhluk Allah termasuk manusia, tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu-ilmunya illa bima syaa, melainkan apa yang Allah kehendaki, apa yang Dia kehendaki. Mereka makhluk-makhluk, malaikat, jin termasuk manusia, tidak bisa mengetahui suatu apapun dari ilmu-ilmunya Allah kecuali atas kehendak Allah. Ini seperti ucapan dari malaikat, ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan kita dalam meraih ilmunya Allah tentu tidak akan bisa mampu kecuali atas izinnya, atas kehendaknya. Ya, semua ilmu yang ada di permukaan bumi adalah ilmunya Allah. Ya. Matematika ilmunya Allah, ya. Bahasa Inggris ilmunya Allah, komputer ilmunya Allah, IPA, biologi ilmunya Allah, ilmu kedokteran ilmunya Allah, ilmu pengobatan ilmunya Allah, ilmu antariksa ilmunya Allah. Semua ilmu yang ada di permukaan bumi ini yang digeluti oleh manusia, semua adalah ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Dan kita tidak akan mampu menggapai ilmunya Allah itu kecuali atas kehendaknya, atas ridhonya. Oleh karena itu ketika kita mencari ilmu,
Ya, kita ada doa raditu billahi rabba. Ya. Aku meridhoi Allah sebagai Tuhanku. Artinya kita juga ingin menggapai ridha Allah. Ya. Ketika kita ridho menyembah Allah sebagai Tuhan kita, kita juga berharap Allah meridhoi kita sebagai hamba-hambanya. Nah, ridho ini kemudian mewujudkan diri sebagai kehendak Allah. Allah meridhoi, menghendaki kita dalam menggapai ilmu-ilmu itu. Kalau Allah nggak menghendaki, kita nggak akan mampu menggapai ilmunya Allah. Ya, jadi wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui apapun dari ilmu-ilmunya Allah kecuali atas kehendaknya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Awas, di sini kursi jangan kita artikan sebagai kursi yang kita duduki setiap hari ya. Kursi di sini jangan kita gambarkan seperti kursinya kita di rumah, seperti kursi kita di kantor ya. Kursi di sini adalah kekuasaan Allah. Yang dia maksud kursiyu itu adalah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Jangan kemudian kita diartikan mentah-mentah. Berarti Allah duduk ya di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti Allah butuh bantuan makhluknya. Allah tidak bisa berdiri sendiri. Seperti kita duduk di atas kursi, kita capek nih berdiri. Duduk di atas kursi artinya kita membutuhkan kursi. Allah tidak butuh makhluk-makhluknya. Jadi ketika ada kalimat bahwa Allah bersemayam di aras, itu bukan berarti Allah butuh aras itu ya. Kita bersemayam di dalam rumah, artinya kita kan butuh rumah kalau kita ya. Kita berlindung di bawah pohon, artinya kita butuh pohon. Kita duduk di atas kursi, artinya kita butuh kursi. Kita numpang di atas kursi. Kursi menopang kita. Jadi kursinya Allah bukan berarti Allah duduk di atas kursi. Ya, berarti Allah butuh kursi. Berarti kursi menopang Allah. Tidak ada yang bisa menopang kehidupan Allah. Allah maha kuasa atas segala-galanya. Jadi kursinya Allah ini adalah yang dimaksud adalah kekuasaannya. Wasi'a. Maha luas. Kursiyuhus samawati wal arda. Kekuasaan Allah itu sangat begitu luas ya, meliputi langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu merupakan kerajaannya Allah, kekuasaannya Allah ya, kursinya Allah ya. Yang kita tidak akan mampu kecuali atas kehendak Allah ya. Langit dan bumi merupakan miliknya Allah, kita nggak berhak untuk merusaknya. Wala ya'udhuhu khifdhuhuma. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan dia Allah tidak merasa berat memelihara keduanya ya, langit dan bumi. Karena langit dan bumi adalah miliknya Allah, Allah pun tidak merasakan berat ya. Wala ya'uduhu, tidak berat, tidak letih, tidak capek kalau harus mengurusi keduanya, yaitu langit dan bumi dan seisinya. Isi langit, isi bumi, Allah nggak pernah capek. Allah nggak berat. Allah nggak letih. Allah nggak sulit. Ya. Tidak ada yang menyulitkan Allah. Kalau kita kan hidup ini banyak menghadapi kesulitan ya. Kesulitan ketika bekerja, kesulitan menggapai ilmu, kesulitan mencari nafkah ya. Dan berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Hidup kita kan pun dengan kesulitan sebetulnya ya. Yang sulit harus kita hadapi dan kita atasi, bukan kita takut-takuti. Kita sulit ini mempelajari matematika, bukan kemudian kita tinggalkan matematika. Justru yang sulitnya harus kita pecah. Apa ini yang menyebabkan saya sulit itu? Kita menghafal Al-Quran ini, satu surat sulit sekali. Jangan kemudian sulitnya kita menghafal Al-Quran, kemudian kita sudahlah males ya. Kita tinggalkan, nah ini salah. Justru yang sulit ini harus kita hadapi. Apa nih yang menyebabkan saya kok merasakan sulit mengerjakan ini? Itu kita ya, manusia.
Tapi Allah nggak ada kesulitan sedikit pun mengurusi makhluk-makhluknya. Yang ada di langit, yang ada di bumi, Allah nggak berat, Allah nggak sulit. Allah nggak capek, Allah nggak letih. Karena Allah maha segala-galanya. Wa huwal aliyul azim. Dan dialah Allah maha tinggi, lagi maha agung. Ya. Lagi maha besar. Allah maha tinggi dan Allah maha besar, maha agung. Jadi kalau kita amati, kita teliti ayat kursi ini, di dalamnya adalah penyuluhan akidah. Ya. Penyuluhan akidah kepada kita. Agar kita semakin kuat imannya, semakin kita kuat untuk bertaqarrub ilallah. Semakin memahami sifat-sifat Allah, kita harus semakin kuat di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.